Setelah ditolak Uni Eropa, rencana Amerika Serikat menguasai Gaza kini ditentang negara-negara Arab. Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan Libanon bersatu menolak siasat jahat Donald Trump. Itulah ya. Persatuan Liga Arab ini bikin Amerika Serikat dan Israel makin sulit merebut Gaza. Yordania dan Mesir bahkan rela nggak mendapat bantuan kemanusiaan dari Donald Trump. Arab Saudi juga menolak keras kembali berhubungan baik dengan Israel. Bagaimanakah persatuan negara-negara Arab melindungi Palestina? Oke, bikin gempar dan juga bangga Lur. Kali ini negara-negara Islam dan juga negara Arab di dunia bersatu untuk mengusir Israel dari tanah Palestina. Mereka bersatu karena memang mengetahui ketidaksewenang-wenangan Israel dan Amerika di Palestina sana Lur. Gimana keberadaan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama Lur. Cek it out. Arab Saudi teguh menolak rayuan Amerika Serikat dan Israel. Harus kayak gitu ya, apalagi Arab, Amerika Serikat terus membujuk Arab Saudi untuk kembali berjabat tangan dengan Israel. Hubungan kedua negara ini retak sejak 2023 lalu karena kejahatan negara Zionis di Palestina. Namun Donald Trump optimis kalau Arab Saudi bakal segera berdamai dengan Israel. Saya pikir Arab Saudi pada akhirnya akan ikut serta dalam perjanjian Abraham. Segera, tidak dalam jangka waktu yang lama, ucap Trump. Sayangnya, harapan tinggi politikus Partai Republik ini ternyata bertepuk sebelah tangan. Pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Posisi kami tegas dan permanen dan bukan untuk dinegosiasikan. Tawaran itu tidak dapat tercapai tanpa Palestina diberikan hak-hak sah mereka untuk memiliki negara sendiri. Bunyi pernyataan tersebut. Arab Saudi justru semakin keras menentang ide jahat Trump yang ingin mengusir warga Palestina. Al-Sadun selaku pejabat tinggi negeri minyak malah mengolok-olok rencana ini. Jika Trump benar-benar ingin menjadi pahlawan perdamaian dan menunjukkan stabilitas serta kemakmuran di Timur Tengah, ia seharusnya merelokasi warga Israel yang dicintainya ke negara bagian Alaska, lalu ke Greenland setelah mencaploknya. Tegas Al-Sadun. Iyalah. Cuma siasat busuk aja. Yordania berani tantang Israel perang. Bukan hanya Arab Saudi, perlawanan keras juga dilakukan oleh Yordania. Bahkan negeri Petra tersebut nggak takut menentang Israel dalam konflik terbuka. Yordania mengancam rezim Zionis yang semakin keras mengganggu rakyat Palestina. Keseriusan negeri Petra ini langsung dibuktikan oleh Raja Abdullah II. Pemimpin tertinggi Yordania ini segera menemui Donald Trump untuk membahas Palestina. Raja Abdullah II meminta Presiden Amerika Serikat ini jangan mengganggu negeri para nabi. Benar. Yordania juga menyebut negara-negara Arab sudah memiliki rencana yang lebih bagus untuk Gaza. Ini adalah sikap yang disepakati oleh negara-negara Arab, membangun kembali Gaza tanpa menggusur rakyat Palestina dan mengatasi situasi kemanusiaan yang mengerikan harus menjadi prioritas bagi semua pihak, ujar sang raja melalui akun sosial media X. Keteguhan sikap Yordania yang menolak ambisi Trump membuat Amerika Serikat murka. Bahkan negeri Paman Sam mengancam akan menghentikan bantuan untuk Yordania. Jika Mesir dan Yordania tidak setuju menerima pengungsi Gaza, saya mungkin akan menahan bantuan, ancam Trump kepada Yordania. Meski begitu, negeri Petra justru tetap teguh untuk terus melindungi rakyat Palestina. Harus itu. Ada posisi Yordania yang tetap dan teguh yang tidak akan berubah. Palestina tidak dapat dipindahkan ke Mesir, Yordania, atau negara Arab manapun. Benar ya? Ujar Ayman Safadi selaku Menteri Luar Negeri Yordania. Dapatkan sepatu bola Nike Air Zoom Mercurial paling murah cuma lewat link di bawah ini. Mesir dorong percepatan pemulihan jalur Gaza. Harga diri Amerika Serikat di Timur Tengah semakin jatuh usai dikecam oleh Mesir. Bahkan negeri piramida ini menolak permintaan Donald Trump untuk menampung warga Palestina. Presiden Mesir juga ogah memenuhi undangan Trump untuk berunding di gedung Abdel Fattah el-Sisi telah memutuskan untuk tidak pergi ke Washington untuk menghadiri pertemuan di Gedung Putih jika rencana Trump untuk memindahkan warga Palestina dari Gaza menjadi bagian dari agenda. Tulis media asal Prancis France 24.
Sikap kesatria dari sang presiden didukung penuh oleh Menteri Luar Negeri Mesir. Negara-negara Arab mendukung Palestina dalam menolak rencana Presiden AS Donald Trump untuk mengusir warga Palestina dari Gaza dan mengambil alih wilayah kantong itu. Ujar Badr Abdelati di hadapan Marco Rubio selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Sama seperti Yordania, pemerintah Mesir juga sudah punya rencana untuk membangun kembali Gaza. Dalam konteks ini, Mesir menegaskan niatnya untuk menyajikan visi komprehensif bagi pembangunan kembali jalur Gaza dengan cara yang menjamin rakyat Palestina tetap tinggal di tanah mereka. Ya Lur ya, sekarang sudah waktunya umat Islam di dunia itu atau Timur Tengah, Arab dan juga sekitarnya harus bersatu mempertahankan Palestina, karena memang Palestina itu adalah salah satu negara yang dijuluki negara para naskah Nabi Lur ya, dan juga di sana ada tempat kiblat pertama Indonesia. Bukan Indonesia maksudnya, ada kiblat pertama umat Islam di dunia ini Lur, yaitu Masjidil Aqsa yang ingin sekali diruntuhkan atau digusur oleh Israel dan juga Amerika. Makanya kalau tidak kita yang mempertahankan umat Islam dan juga negara-negara Timur Tengah seperti Arab dan sekitarnya, siapa lagi yang akan mempertahankan? Itu adalah salah satu ikon dari umat Islam sendiri terbesar di dunia yang sangat bersejarah bagi umat Islam Lur, yang ingin direbut oleh Zionis Israel dan juga Amerika yang akan dijadikan suatu tempat ibadah mereka Lur. Itu kita harus mempertahankan karena ini adalah harga diri seorang umat Islam Lur ya. Sekarang alhamdulillah umat negara-negara Arab sana sudah bersatu menentang Donald Trump dan juga Israel untuk mengusir warga Gaza ke negara-negara yang lain yang disepakati oleh Donald Trump. Mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Allah Lur, dan tetap digagahkan niatnya untuk menyelamatkan Palestina dari kepungan Israel sendiri. Kita lanjut. Ujar Kementerian Luar Negeri Mesir. Demi proyek pembangunan Gaza, Presiden El-Sisi juga menggalang dukungan para pemimpin Barat, salah satunya dengan menghubungi Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen. Libanon tuntut PBB hukum keras Israel. Wah, itu harus ya. Perlawanan keras terhadap Israel juga diperlihatkan oleh Libanon. Bahkan negeri Seribu Malam sampai mengadukan rezim Benjamin Netanyahu ke Dewan Keamanan PBB. Libanon sudah muak dengan tindakan Israel di tengah kesepakatan gencatan senjata. Menurut laporan, negara Zionis ini telah melanggar perjanjian damai sebanyak 830 kali. Israel bahkan dengan tega menyerang Libanon Selatan hingga 26 orang dinyatakan gugur. Akibat kejadian itu, 26 korban dinyatakan telah kehilangan nyawa. Sementara itu, 221 orang lainnya harus mendapatkan perawatan intensif karena mengalami luka berat. Langkah pemerintah Libanon yang meminta bantuan PBB sukses bikin Israel kena mental. Panik di pojokan negara-negara Arab, Netanyahu langsung melobi Amerika Serikat. Perdana Menteri Zionis ini ingin negeri Paman Sam memperpanjang pendudukan tentara Israel di Libanon. Padahal militer Israel diwajibkan mundur setelah 28 Februari karena kesepakatan gencatan senjata. Di luar dugaan, permintaan Netanyahu justru mendapat tantangan keras dari Amerika Serikat. Padahal sebelumnya, negeri Paman Sam setuju memperpanjang kependudukan Israel di tanah Libanon. Penarikan pasukan Israel tetap sesuai jadwal yang ada, dan mereka tidak meminta perpanjangan, ungkap Brian Huges selaku juru bicara Dewan Keamanan AS. Solidaritas Timur Tengah didukung Uni Eropa dan Rusia. Wah, ini ya. Persatuan negara-negara Arab langsung mendapat dukungan dari Uni Eropa. Benua Biru kompak menyuarakan penolakan terhadap rencana Amerika Serikat. Salah satu pertentangan keras ditunjukkan Menteri Luar Negeri Jerman, yakni Annalena Baerbock. Politikus 44 tahun itu menyebut rencana Donald Trump terlalu egois. Pengusiran penduduk sipil Palestina dari Gaza tidak hanya tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional, tetapi juga akan menyebabkan penderitaan baru dan kebencian baru, ujar politikus wanita 44 tahun ini. Ya Lur, semua itu harus ditentang karena memang Israel sendiri sudah melakukan kejahatan yang sangat luar biasa di tanah Palestina sana, dan mereka sekarang alih-alih ingin gencatan senjata, tapi rencana licik mereka sudah tercium dari sekarang ya, ingin merelokasi 2 juta warga Gaza ke negara-negara Arab lainnya. Namun
alhamdulillahnya di sini negara-negara Arab dan juga negara-negara Timur Tengah sana telah bersatu untuk menolak itu dan menolak untuk warga Palestina direlokasi ke negara-negara mereka, karena memang itu adalah cara picik dan juga cara dari Donald Trump dan juga Israel yang ingin mencaplok Palestina menjadi kekuasaan mereka. Ini sangatlah biadab menurut gue, Lur. Kita lanjut. Pernyataan pejabat Jerman tersebut juga didukung oleh Emmanuel Macron. Prancis ya, Presiden Prancis ini terus lantang menyebut usulan Amerika Serikat bertentangan dengan hukum internasional. Sekali lagi, saya tidak percaya bahwa operasi besar-besaran yang terkadang menargetkan warga sipil adalah jawaban yang tepat. Selain itu, rencana negeri Paman Sam untuk mengusir warga Gaza juga ditanggapi oleh Rusia. Negeri Beruang Merah enggan mendukung siasat Amerika Serikat. Dmitry Peskov selaku juru bicara Kremlin menganggap siasat ini nggak masuk akal. Sebaliknya, negeri Beruang Merah masih tegas dengan sikapnya untuk mendukung rakyat Palestina. Kami harus menunggu beberapa rincian jika ini adalah rencana aksi yang konsisten. Ada hampir 1,2 juta warga Palestina tinggal di sana. Itu adalah isu utama, ungkap Peskov. Ya Lur ya, alhamdulillah sekarang negara-negara Arab dan juga Timur Tengah sana telah bersatu mengecam keputusan dari Donald Trump yang ingin merelokasi 2 juta warga Gaza ke negara-negara Arab di sekitarnya. Mereka tahu dan tidak ingin Israel dan Amerika melakukan itu karena memang itu adalah rencana busuk, siasat busuk dari Israel dan juga Donald Trump yang ingin menguasai jalur Gaza di Palestina sana, Lur. Kita sebagai umat Islam harus menjaga itu, Lur. Jangan sampai Palestina jatuh kepada tangan mereka. Dan juga jangan takut oleh gertakan-gertakan dari Amerika dan juga Israel, karena mereka tidak akan berani kepada negara-negara kita umat Islam karena mereka tahu siapa umat Islam itu sebenarnya, dan mereka lebih hafal, lebih mengetahui umat Islam kalau misalnya udah bangkit seperti apa. Sekian respon dari gue kali ini, Lur. Mudah-mudahan kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.